Recording info. Ih, anjing. Ih, Ya, silakan teman-teman bisa dinyalakan lagi kameranya, kemudian kondusif ya di apa namanya di sana gitu, belajarnya serius. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah sampai di ini ya, sudah dapat bahwa T2 itu sama dengan V2 dikali P2 dibagi NR. Perhatikan di sini soal nomor 4. Ini agak cukup panjang gitu ya, dan perlu analisa gitu. Jadi dipahami dengan baik-baik. Nah, lanjut lagi bahwa kan T2 itu P2 dikali P2. Nah, sekarang P2-nya kita masukkan bahwa P2 itu kan sama dengan 3 kali P1. Kita masukkan di sini P2-nya 3 kali P1. Kemudian karena V2 itu sama dengan V1, berarti di sini kita ubah ya V2 ini dengan V1 dibagi NR. Nah, kalau kita lihat di sini, P1 dikali V1 dibagi NR itu kan sama dengan P1 gitu ya. Kalau kita lihat dari persamaan T2 gitu. Jadi bisa kita tulis bahwa P1 dikali V1 dibagi NR itu P1. Nah, T2 itu sama dengan 3 kali T1. Nah, di sini kita bisa cari rasio ya bahwa T2 dibagi T1 sama dengan 3 nilainya. Gitu. Ini untuk yang A. Oke, coba kita lanjut dulu ya ke bagian yang B sekarang. Yang B itu rasio T3 dibagi T1. Nah, di sini kita perlu melihat proses dari 2 ke 3. Gitu. Nah, di mana proses 2 ke 3 itu kan tadi kita sudah lihat ya gambar ya bahwa proses 2 ke 3 itu adiabatik. Gitu. Nah, untuk mencari suhu ya pada proses adiabatik itu menggunakan persamaan ini. T2 dikali V2 pangkat gamma minus 1 sama dengan T3 dikali V3 pangkat gamma minus 1. Kita mau cari uh, si rasio T3 per T1-nya. Nah, di sini kita otak-atik sebenarnya. Otak-atik dulu ya, dari sini. Kita otak-atik dulu kan kita lihatnya dari proses 2 ke 3 dulu di sini berarti. Nah, berarti T3 dibagi T2 sama dengan V2 dibagi V3 pangkat gamma minus 1 ya. Bisa ditulis seperti ini. Kemudian eh, tadi dari soal nomor 4 bagian A, kita sudah punya bahwa T2 itu sama dengan 3 kali T1. Gitu. Jadi kita masukkan T2-nya ini 3 kali T1 di sini. Sambil dilihat ya pointernya biar gak bingung nunjuknya kemana gitu. Nah, sama dengan V2 tetap ya V2 dibagi V3. Nah, V3-nya ini kan diketahui di soal bahwa V3 sama dengan 4 kali V1. Kita masukkan di sini 4 kali V1. Pangkat gamanya 1,3 dikurang 1. 1,3 dikurang 1, 0,3 gitu. Nah, kemudian kemudian eh, siklus dari satu ke 2 tadi kan volumenya tetap ya atau isoforik. Jadi volume satu sama dengan volume 2. Berarti di sini volume 2 ini bisa kita tulis sebagai volume satu. Volume satu dibagi 4 volume satu. Volume satunya bisa kita coret karena sama-sama habis dibagi. Sekarang tinggal seperempat nih. Yang seperempat pangkat 0,3. Kita selesaikan dulu yang pecahan ini. 1 dibagi 4 itu 0,25 pangkat 0,3. Kita selesaikan dulu yang 0,25 pangkat 0,3 hasilnya 0,659. Baru kita kalikan dengan 3 hasilnya 1,98. Oh iya. Tiga ini dari mana ya? Jangan lupa ini kan T pangkat T3 dibagi 3 kali T1. Kita kali silang tiganya. Jadi kita kan mau cari rasio T3 per T1. Tiganya kita kaliin di sini, pindah ruas. Jadi pindah ke sini. Gitu. Jangan bingung ya untuk matematisnya di sini. Jadi kita dapatkan rasio T3 bagi T1 sama dengan 1,98. Ini dari hasil 3 dikali 0,659. Gitu. Nah, ini untuk yang B. Coba kita lanjut lagi ke yang C dulu. Nah, perhatikan ya di sini untuk penyelesaian dari soal nomor 4. Ini cukup panjang dan perlu analisa nih. Karena mulai keresahan muncul itu
gimana gitu ya untuk mendapatkan rasio T3 dengan T1 ini dengan gambarnya gitu. Dari gambar siklus yang kita punya gitu. Sebenarnya keresahannya di situ munculnya. Oke, kita balik lagi ke yang C. Sekarang rasio T4 dengan T1. Nah, ini 4 dengan 1, berarti kita lihat proses dari 4 ke 1. Nah, kalau kita lihat dari gambar sebelumnya bahwa proses keempat dari 4 ke 1 ini proses adiabatik nih, udah ditulis di soal ya, proses adiabatik. Berarti kita persamaannya sama dengan yang B ini, bahwa T4 dikali V4 pangkat gamma minus 1 sama dengan T1 dikali V1 pangkat gamma minus 1. Nah, kemudian kita kali silang ya, yang ruas sebelah kiri suhunya T4 dibagi T1 sama dengan V1 pangkat gamma minus 1 dibagi V4 pangkat gamma minus 1. Ini dari sini, dari persamaan ini sebenarnya. Nah, kemudian, oke, ini bisa saya tulis seperti ini ya. Jadi, V1 bagi V4 dalam kurung pangkat gamma minus 1. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar siklusnya tadi bahwa bukan volume, proses siklus dari 3 ke 4, nah dari 3 ke 4 itu kan isokorik, volumenya tetap, jadi volumenya konstan, yaitu volume 4 sama dengan volume 3. Nah, diketahui juga di soal bahwa volume 3 itu sama dengan 4 kali volume 1 gitu. Berarti di sini yang volume 4 ini bisa kita tulis dengan 4 kali V1 gitu ya. Nah, ini V1 juga, jadi bisa kita coret sama-sama habis dibagi gitu. Kemudian gamanya 1,3 dikurang 1 hasilnya 0,3. Nah, ini karena V1-nya sama-sama habis dibagi tinggal 1/4. Nah, 1/4 1 dibagi 4 itu 0,25 pangkat 0,3 hasilnya 0,659. Atau kita bulatkan jadi 0,66. Jadi rasio T4 dibagi T1 sama dengan 0,66. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang D sekarang. Yang D sekarang, kalau yang A, B, dan C tadi kan rasio suhu ya. Sekarang ini rasio tekanan. Yaitu untuk yang D itu rasio tekanan P3 dibagi P1. Nah, kita lihat proses 2 ke 3. Nah, di mana proses 2 ke 3 ini kan adalah adiabatik gitu. Kalau tekanan ya pada proses adiabatik berarti persamaannya ini P2 dikali V2 pangkat gamma itu sama dengan P3 dikali volume 3 pangkat gamma gitu. Nah, sekarang mau kita otak-atik dulu nih persamaan yang kita punya dengan ini menjadi seperti ini bahwa P3 itu sama dengan V2 dibagi V3 pangkat gamma ya dikali P2 gitu. Nah, kemudian gamanya kita masukkan 1,3. Kemudian, nah tadi kan di soal kita tahu ya bahwa V3 itu sama dengan 4 kali V1 gitu. Jadi bisa kita masukkan di sini. V3-nya 4 kali V1. Kemudian kan ini V2 ya. Nah, ini V2. Tadi kan kalau kita lihat di gambar bahwa proses 1 ke 2 ini isokorik. Volumenya tetap volume 1 sama dengan volume 2. Berarti di sini bisa kita tulis V2-nya yaitu sama dengan V1 gitu. Jadi menganalisanya harus sampai ke sana gitu ya. Kita lagi-lagi kan disampaikan bahwa kita harus paham dari karakter masing-masing, karakteristik dari masing-masing siklusnya. Ya, kemudian P2-nya. Nah, P2 tadi kan diketahui ya dari gambar ini. Pada saat di sini, titik 2 ini, tekanannya itu 3 kali P1. P2 itu sama dengan 3 kali P1. Berarti di sini P2-nya kita masukkan 3 kali P1. Gitu. Oke, kemudian kita kan mau cari rasio P3 bagi P1 sekarang. Nah, P1-nya jadi kali silang, pindah ruas ya, jadi P3 dibagi P1 nih. Kita sudah dapat rasio P3 P1 sama dengan 3-nya kita taruh depan, kemudian V1-nya ini kan sama-sama harus dibagi, jadi bisa kita coret, tinggal 1/4 pangkat gamanya, itu 1,3. 1 dibagi 4, 0,25. 0,25 pangkat 1,3 itu 0,165. Ini kita kalikan dengan 3, hasilnya 0,495. Nah, jadi rasio P3 dibagi P1-nya 0,495. Next, sekarang bagian yang E.
Yang rasio tekanan P4 dibagi P1, tekanan P1. Nah, di sini kita lihat proses dari 4 ke 1 ya, siklus proses 4 ke 1. Nah, di mana proses atau siklus dari 4 ke 1 adalah adiabatik gitu. Sama dengan persamaan yang D ini, bahwa tekanan P4 dikali V4 pangkat gamma itu sama dengan tekanan P1 dikali V1 pangkat gamma. Nah, kan kita mau cari rasio P4 dibagi P1. Berarti dari persamaan ini kita otak-atik ya, P4 dibagi P1 kali silang aja sama dengan V1 dibagi V4 pangkat gamma gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar, proses 3 dan 4 ini isohorik, volumenya tetap. Berarti volume 3 sama dengan volume 4 gitu ya. Nah, volume 3 sama dengan volume 4, di mana volume 3 tadi sama volume 3 tadi nilainya 4 kali V1. Gitu. Berarti di sini coba kita tulis lagi ya. P4 dibagi ya, rasio P4 dibagi P1 sama dengan V1 dibagi, ini kan V4. V4 ini kita masukkan 4 kali V1. Pangkat gamanya 1,3. V1-nya bisa kita coret, sama-sama habis dibagi, tinggal 1/4. Nah, 1 dibagi 4 berapa? 0,25. 0,25 pangkat 1,3 hasilnya 0,165. Jadi rasio P4 dibagi P1 sama dengan 0,165. Nah, mungkin ini kita sampai A, B, C, dan DE dulu ya. Sebelum kita lanjut ke yang bagian F tentang efisiensi mesin, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk yang mencari rasio suhu dan tekanan tadi. Sudah cukup jelas belum untuk penjelasannya ya? Maksudnya proses hitungnya gitu-gitu. Kak, mau nanya, Kak. Ya, silakan. Itu 0,25 tadi dari mana, Kak? Ini 1 dibagi 4. Iya, Kak. 1 dibagi 4, kemudian kita pangkatin ya, 1,3. Ini 0,25 pangkat 1,3 sehingga 0,165. Yang lain ada Oke, makasih, Kak. yang lain ada yang ditanyakan lagi untuk mencari rasio suhu ya. Dari A ke C ini rasio suhu, kemudian dari D ke E rasio tekanannya. Gitu. Jadi lagi-lagi di sini ya soal nomor 4, kalau ada gambar grafik kayak gini kita harus pahami karakter dari masing-masing siklusnya. Kita lihat siklusnya ini. Apakah isobarik, ataukah isoforik, ataukah adiabatik gitu. Karena nanti untuk mencarinya kita harus paham siklusnya gitu ya. Kayak tadi nih, misalnya V1 sama dengan V2 gitu. Kenapa bisa sama nih V1 sama V2? Karena dia isohorik, volumenya tetap gitu. Volume 3 dan volume, terus kemudian dari sini juga volume 3 sama dengan volume 4. Nah, ini dari mana kok bisa sama dengan? Kita lihat gambarnya lagi. Ini isohorik, volumenya tetap gitu. Jadi bisa kita definisikan bahwa V3 sama dengan V4. Ya, mungkin itu dulu yang bagian A sampai E ya. Coba kita lanjut lagi ke bagian yang, nah, bagian yang F nih, efisiensi mesin. Perhatikan di sini, untuk yang bagian efisiensi mesin cukup panjang, ya. Kemudian matematiknya juga cukup harus matang sebenarnya di sini. Jadi perhatikan di sini ya, basic matematiknya sebenarnya juga perlu. Oke, sebenarnya yang F ini yang ditanyakan adalah efisiensi mesin. Efisiensi mesinnya tuh berapa sih gitu dari mesin pembakar itu tadi. Gitu. Nah, untuk mencari efisiensi mesin itu adalah perbandingan usaha terhadap kalor yang masuk. Ya. Efisiensi mesin sama dengan usaha dibagi kalor yang masuk. Gitu. Nah, kita belum tahu nih usahanya berapa, kemudian kalor yang masuk berapa pada mesin pembakar itu tadi. Jadi kita perlu cari dulu usahanya itu berapa nilainya, kalor yang masuk juga berapa nilainya. Gitu. Nah, usaha yang dilakukan mesin, nah dari gambar tadi ya soal nomor 4 bahwa di sini ini kan
pengoperasian mesin pembakar internal. Ini terjadi 4 siklus gitu ya. 4 siklus, berarti di sini usahanya yaitu usaha total, usaha 2 ke 3 ditambah usaha dari proses 3 ke 4 ditambah usaha dari proses 4 ke 1 ditambah usaha dari proses 1 ke 2 gitu. Oke, usaha total dari siklus mesinnya. Nah, sekarang coba kita uraikan bahwa usaha itu kan tekanan dikali perubahan volume ya. Usaha itu tekanan dikali perubahan volume. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa nih usaha 3 ke 4-nya 0, usaha 1 ke, dan usaha 1 ke 2-nya itu 0? Kita lihat ya. Kita coba analisa sekarang. 1 ke 2 itu kan isokorik, volumenya tetap. Nah, di mana usaha itu kan tekanan dikali perubahan volume. Perubahan volume berarti volume akhir dikurang volume awal. Nah, karena volume akhir dan volume awalnya itu sama, berarti kalau dikurang 0 ya, karena nilainya sama. Kayak misalnya ini volumenya 1, di sini juga 1 gitu. 1 dikurang 1 kan 0. 0 dikali tekanan hasilnya 0. Maka usaha dari 1 ke 2 itu 0 nilainya. Begitupun sama dengan yang 3, 4. Karena ini proses isokorik, volumenya tetap, jadi perubahan volumenya juga sama, gitu ya. Hasilnya 0 kan, volume akhirnya. Dikurang volume awalnya kan sama-sama, nilainya sama 0, dikali tekanan ke 0. Berarti usaha untuk 3 dan 4 juga 0. Kemudian usaha dari 4 ke 1 dan juga 2 ke 3 ini kan adiabatik, volumenya berbeda nih, volume awal dan akhirnya. Maka memiliki usaha di proses ini, 4 ke 1 dan 2 ke 3. Berarti di sini usahanya usahanya itu usaha dari proses 2 ke 3 ditambah usaha dari proses 4 ke 1 ya. Oke, ini usahanya. Jadi untuk mencari efisiensi mesin ini persamanya usaha dibagi kalor. Kita cari dulu usahanya. Nah, usahanya itu untuk mesin ini dari proses 2 ke 3 ditambah 4 ke 1. Nah, ini mulai muncul keresahannya di sini untuk mencari usaha. Nah, di sini coba kita lihat ya, bahwa usaha itu kan sama dengan integral dikali P dV gitu. Intinya tekanan dikali volumenya gitu ya. Tapi ini kita pakai integral P dikali dV, V ini volume. Kemudian P-nya itu apa? Tekanan itu sama dengan P2, karena ini proses adiabatik ya. Jadi persamanya ini. P2 dikali V2 pangkat gamma dibagi V pangkat gamma. Gitu. Oke, sekarang coba kita lihat untuk mencari proses 2 ke 3. Yang pertama kita cari dulu usaha dari proses 2 ke 3. Sebenarnya sama aja, proses 4 ke 1 juga sama, yaitu integral P dikali dV gitu ya. Nah, perhatikan di sini untuk penyelesaiannya. Karena ini ada batasnya, dari proses 2 ke 3, berarti integralnya batasnya dari V2 ke V3 gitu. Nah, tekanan tadi kan untuk proses adiabatik bahwa V2 dikali V2 pangkat gamma dibagi V pangkat gamma dikali dV gitu. Nah, kita kan yang mau kita integralkan adalah si V pangkat gammanya ini gitu. Jadi P2 kali V2 pangkat gamma kita taruh depan karena ini nggak kita integralkan. Yang mau kita integralkan adalah seper V pangkat gamma, atau bisa kita tulis jadi V pangkat minus gamma gitu. Nah, integral dari V pangkat minus gamma itu hasilnya ini 1 per minus gamma plus 1 dikali V pangkat minus gamma plus 1. Itu ya, integral pangkatnya berarti ditambah 1. Karena ini ada batasnya, integralnya berarti batasnya dari V2 ke V3 gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan si V-nya ini dengan batas integralnya, yaitu batas atasnya dulu ya, V3, pangkat minus gamma plus 1. Karena ini integral yang ada batasnya berarti dikurang ya, minus. Kemudian masukin batas bawahnya, V2, pangkat minus gamma plus 1. Nih, diperhatikan untuk integral ini, mencari usahanya ini. Karena keresahannya atau pertanyaan mulai muncul di sini ya, mulai munculnya di sini gitu. Nah, kemudian kan proses 2 ke 1 tadi kita sudah tahu ya, dan 3 dan 4 itu isokorik, volumenya tetap V2 sama dengan V1, kemudian V3 itu sama dengan 4 kali V1 ya,
soal, kemudian tekanan P2 di titik 2 itu sama dengan 3 kali P1 gitu. Oke, jangan bingung dulu. Udah sampai di sini. Kita coba pelajari pelan-pelan lagi ya. Sekarang ini kan P2. Ya di sini P2 kita masukkan. Kan tadi P2 sama dengan 3 kali P1 gitu. 3 kali P1 kemudian P2 itu kan sama dengan V1 gitu. Kita masukkan si P2-nya ini V1 pangkat gamma gitu ya. Kemudian dikali 1 per minus gamma plus 1. Nah, di sini kan tadinya V3. Nah, V3 ini kita masukkan 4 kali V1 minus V2-nya kita ganti jadi V1. Jadi intinya adalah kita coba kelompokkan aja nih, ubah ke V1-nya biar mudah dihitung gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini kan 4 kali V1 pangkat minus gamma plus 1 itu sama aja 4 pangkat minus gamma plus 1 dikali V1 pangkat minus gamma plus 1. Nah, yang dalam kurung ini bisa saya sederhanakan ya menjadi seperti ini. Karena kedua suku ini sama-sama ada V1 pangkat minus gamma plus 1, jadi bisa kita taruh keluar ya. V1 pangkat minus gamma plus 1 dikali 4 minus gamma plus 1 minus 1. Itu. Oke, ini masih sebenarnya masih hitungannya basic gitu ya, cuman simbolnya seperti ini, pangkatnya juga seperti ini, ada gambarnya yang sebelumnya agak mungkin melihatnya kayak wah beda dari yang biasanya. Sebenarnya matematiknya masih sama ke basic. Oke, kemudian next ini kan V1 dengan V1 ini sejenis ya, karena sifat pangkat kalau dikali berarti ditambah, ini kan sama jadi kali semua ya, dikali semua ini bagian ini 3 kali P kali V1 pangkat gamma kali 1 per minus gamma plus 1 dikali V1 pangkat minus gamma plus 1 gitu dikali. Nah, kalau dikali pangkatnya ditambah, berarti di sini V pangkat gamma ditambah ya, ditambah pangkat yang sebelah sini minus gamma plus 1. Nah, sekarang ini habis ya, gamma minus gamma. Jadi sisanya pangkat 1. Sekarang kita punya 3P V1 dikali 1 per minus gamma plus 1 dikali 4 minus gamma plus 1 dikurang 1. Nah, kemudian kita lihat di sini. PV. Kalau di gas tadi ya, persamaan gas ideal bahwa P di V, P kali V sama dengan nRT gitu. Nah, berarti di sini PV-nya bisa kita masukkan nilainya yaitu nRT. P-nya T1 ya tentunya. Kemudian dibagi dengan gamma minus 1. Ini kayak sama aja diubah ya. Yang tadinya negatif jadi positif kali minus saja gitu. Kemudian, nah ini kan 1 minus, nah 4 pangkat minus gamma plus 1 itu kan sama aja 1 per 4 gamma minus 1. Ini matematisnya aja sih. Jadi sama aja, karena ini dikali minus. Jadi hasilnya positif nih. Ini gamanya jadi positif, yang ini kan jadi yang tadinya positif jadi negatif ya. Kemudian ini satunya juga tadinya negatif jadi positif gitu. Sama aja sebenarnya, kali minus. Next, kita udah punya usaha dari proses 2 ke 3. Sekarang kita mau cari proses 4 ke 1. Sama dengan yang tadi ya, yaitu integral batasnya dari V4 ke V1. Nah, karena adiabatik berarti tekanan dikali dV. Ya. Tekanan adiabatik itu P1 dikali V1 pangkat gamma dibagi V pangkat gamma dikali dV. Sama persis dari yang tadi ya, proses 2 ke 3 gitu. Oke, coba saya jelaskan lagi ya. Di sini kita yang mau kita integralkan adalah si V pangkat 1 per V pangkat gamanya. Gitu, berarti di sini P1 dikali V1 pangkat gamma kita taruh depan gitu ya, karena ini nggak kita integralkan. Yang mau kita integralkan kan 1 per V pangkat gamma, atau bisa kita tulis jadi V pangkat minus gamma dikali dV. Nah, integral dari V pangkat minus gamma itu 1 per minus gamma plus 1. Integral itu pangkatnya ditambah 1 ya. Dikali V pangkat minus gamma plus 1. Karena ini integral ada batasnya, berarti kita tulis batasnya dari V4 dari V1 ke V4 gitu.
Kemudian V-nya ini kita masukkan dengan batasnya. Batas atasnya V1 pangkat minus gamma plus 1. Kemudian dikurang ya. Kalau ada batasnya, integral berarti di sini kurang. Dikurang dengan batas bawahnya. Batas bawahnya V4 pangkat minus gamma plus 1. Oke, lanjut lagi. Nah, ini bisa kita kaliin minus semua ya. Dan kita kaliin minus biar gambarnya ini jadi positif. Ini kali minus kan minus 1. Ini kali minus yang positif dikali minus jadi minus 1. Kemudian V4-nya tadinya kan negatif, ini jadi positif gitu. Kemudian V1-nya tadi jadi negatif, ini sama-sama kita kali minus saja gitu biar mudah ngitungnya gitu. Kemudian tadi dari soal juga diketahui bahwa V3 itu 4 kali V1. Nah, kalau kita lihat dari gambar, tadi proses dari 3 ke 4 itu kan isokorik, volumenya tetap. Berarti volume 3 sama dengan volume 4. Sekarang kita masukkan si volume 4 ini, yaitu 4 kali V1 di sini ya. 4 kali V1. Jadi perhatikan, ikutin ya, diperhatikan satu persatu gitu. Line by line-nya nih pengerjaannya. Nah, sekarang 4 kali V1 pangkat minus gamma plus 1, ini minus V1 pangkat minus gamma plus 1. Di kedua suku ini punya V1 pangkat minus gamma plus 1 gitu ya. Jadi bisa kita taruh luar sama yang tadi sebelumnya proses 2 ketiga. Jadi V1 pangkat minus gamma plus 1 dikali 4 pangkat minus gamma plus 1 minus 1. Gitu. Kemudian ini kan sejenisnya V1-nya, kalau sifat pangkat berarti ditambah. V1 pangkat gamma ditambah di pangkat yang ini minus gamma plus 1. Gamma minus gamma habis. Bisa 1. 1 nggak perlu saya tulis pangkatnya, karena bilangan itu sendiri. V1 dikali V1 dikali 1 per gamma minus 1 dikali 4 pangkat minus gamma plus 1 minus 1. Gitu. Nah, sekarang ini juga kita kaliin minus ya. Minus kita kaliin minus, makanya muncul minus di sini. Gitu. Kemudian ini kan PV ya. PV itu kan sama dengan NRT. Gitu. Jadi bisa kita masukkan NRT 1, P1 gitu. Kemudian dibagi gamma minus 1. Nah, makanya di sini karena dikali minus, si ini satunya jadi positif kan, positif 1, kemudian ininya negatif minus. Nah, 4 pangkat minus gamma per 1 itu sama aja 1 per 4 gamma minus 1. Nah, makanya pangkat minus di sini itu sama aja pecahan berarti ya. Oke, ini kita sudah punya nih usahanya. Sekarang, tadi kan kita sudah definisikan ya bahwa usaha pada mesin tadi itu kan W23 ditambah W41 ya. Usaha proses 2 ke 3 ditambah usaha 4 ke 1 nih. Jadi jangan bingung ya, harus dapat nih apa sih apa namanya konsepnya gitu ya. Kan usahanya kita mau cari usaha dulu untuk mencari efisiensi mesin, usaha dibagi kalor yang masuk. Kita cari usahanya pada mesin tadi, usaha dari 2 ke 3 ditambah 4 ke 1. Udah kita cari nih satu-satu ya. Ini yang panjang banget nih. Oke, kemudian kita jumlahkan sekarang. Usaha 2 ke 3 itu kan 3 NRT 1 dibagi gamma minus 1 dikali 1 minus 1 per 4 gamma minus 1. Dikurang. Karena tadi kan nilainya negatif ya. Si usaha 4 ke 1. Makanya dikurang di sini. Jadi jangan bingung kenapa ini minus. NRT 1 dibagi gamma minus 1 dikali 1 minus 1 per 4 gamma minus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ini komponennya sama ya. NRT 1 dibagi gamma minus 1, kemudian 1 minus 1 per 4 gamma minus 1. Hanya saja beda konstanta. Kalau yang W23 ini ada konstanta 3, kalau ini 1 yang usaha 4 ke 1. Berarti kalau di ini bisa langsung kita kurang. Jadi 3 dikurang 1 berapa? 2. Ya, maka di sini 2 NRT 1 dibagi gamma minus 1 dikali 1 minus 1 per 4 gamma minus 1. Nah, ini untuk usahanya nih. Oke, sepanjang itu sudah kita dapat ya usahanya. Ini baru usahanya. Sekarang kita mau cari kalornya, kalor yang masuk gitu. Kan tadi efisiensi mesin adalah usaha dibagi kalor.
untuk mencari kalor yang masuk, kita bisa menggunakan persamaan ini, N dikali kapasitas ya, kapasitas kalor gas pada volume tetap atau CV dikali delta T. Delta T berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Oke, kemudian T2 dikurang T1 ya. Nah, tadi dari yang A, bahwa T2 itu 3 kali T1. Gitu. Kemudian dikurang T1 berarti 2 kali T1. Nah, sekarang kita sudah punya nih, kalor masuk sama dengan 2 dikali N dikali CV dikali T1. Nah, kita mau cari si CV-nya dulu. CV atau konstanta kapasitas kalor gas pada volume tetap itu sama dengan kalornya dibagi 2N dikali T1 ya, dari persamaan ini. Kita dapat CV. Nah, kalau di termodinamika juga pasti nggak asing gitu ya. Dengan ini nih, bahwa gamma itu sama dengan konstanta kalor gas pada tekanan tetap itu dibagi dengan konstanta kalor gas pada volume tetap ya. CV dibagi CV gitu. Kemudian sekarang untuk konstanta bukan konstanta ya, kapasitas kalor pada tekanan tetap itu bisa juga dengan CV ditambah R gitu ya, dibagi dari CV dibagi CV gitu. Nah, kemudian ini kan sama aja CV per CV ditambah R dibagi CV, jadinya 1 ditambah R dibagi CV gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, termodinamika sebenarnya analisanya nggak terlalu sulit, cuman cukup banyak persamaannya gitu, cukup banyak persamaan. Jadi harus kita harus paham persamaan mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal itu. Gitu. Nah, kemudian kita mau ubah lagi ya, si minus satunya ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi R per CV sama dengan gamma minus 1. Nah, kita mau cari CV-nya. CV sama dengan R dibagi gamma minus 1. Gitu. Kemudian, next. Nah, CV-nya, tadi kan kita sudah punya bahwa CV itu sama dengan kalor dibagi 2N T1 sama dengan R gamma minus 1. Nah, berarti di sini kita dari persamaan ini bisa kita punya ya, kalor itu sama dengan 2nRT1 dibagi gamma minus 1. Gitu. Jadi kita coba uraikan masing-masingnya. Gitu. Kita sudah punya nih. Karena kalau, nah, kenapa kan tadi kita sudah punya ya, kalau ini nih nilainya N dikali CV dibagi 2T1. Nah, kenapa nggak pakai ini aja? Gitu. Karena kita nggak punya atau belum tahu nih, nggak diketahui juga di soal bahwa si CV-nya ini atau kapasitas kalor gas pada volume tetap gitu ya, karena nggak diketahui juga di soal, jadi perlu kita coba otak-atik nih dengan persamaan yang lain gitu, sehingga di sini kita nggak pakai CV lagi. Nah, sekarang kita punya persamaan kalor yang masuk, yaitu 2nRT1 dibagi gamma minus 1. Nah, ini kan diketahui ya di soal, M-nya, R-nya, T-nya, gamanya gitu. Maka kita nggak pakai yang langsung ini aja, jadi kita perlu coba cari yang lain. Kemudian, nah baru kita bisa mencari efisiensi mesinnya. Gitu. Efisiensi mesin tadi kan usaha, perbandingan usaha dibagi kalor yang masuk. Usahanya berapa? Ini ya, 2nRT1 dibagi gamma minus 1, 1 minus 1 per 4 gamma minus 1. Nah, kita tulis ya di sini, dibagi kalor yang masuk yang udah kita cari sebelumnya, 2nRT1 dibagi gamma minus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, sama ya, ini yang ini komponen yang ini berarti bisa kita coret karena habis dibagi, tinggal 1 minus 1 per 4 gamma minus 1. Oke, kita masukkan gamanya 1,3 dikurang 1, 0,3. Nah, kalau kayak gini kita searchkan dulu yang 4 pangkat 0,3 gitu ya. 4 pangkat 0,3 berapa? 1,5157. 1 dibagi 1,5157, 0,659.
1 dikurang 0,659, 0,341. Ini efisiensi mesinnya. Nah, efisiensi mesin juga bisa dicari dengan persentase ya. Jadi kalau mau cari dalam bentuk persen, tinggal ditambah aja persen dari efisiensi mesin dikali 100%. 0,341 dikali 100% itu 34%. Ini untuk soal nomor 4. Yang cuma satu, bagian efisiensi mesin. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 4. Mungkin ini ya sih di sini ya. Keresahannya gitu ini butuh basic matematikanya yang cukup sering latihan sebenarnya, sering latihan menghitung aja. Oke. Gimana, ada yang ditanyakan nggak untuk bagian yang 4 efisiensi mesin tadi? Izin bertanya, Kak. Ya. Untuk yang nyari efisiensi mesin itu kalornya, kenapa kalor 1,2? Itu emang udah bagian dari rumus atau bagaimana, Kak? Iya, Kak. Ini kan kalor yang masuk. Kita kalor yang masuk berarti dari proses 1 ke 2. Gitu. Kalor yang masuk. Sebenarnya efisiensi mesin itu perbandingan usaha dibagi kalor. Gitu. Nah, karena ini efisiensi mesin dari soal nomor 4, tadi ada 4 siklus. Nah, yang masuk itu dari proses 1 ke 2. Dulu ya. Oke, terima kasih, Kak. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nomor 4. Jadi, oke, ya dipelajari lagi ya, diulang-ulang lagi. Dipelajari lagi, diulang lagi untuk soal nomor 4 yang bagian efisiensi mesin. Buat jaga-jaga aja gitu ya. Siapa tahu ini soal yang muncul nanti gitu di kuis atau di UAS ya. Karena dari tingkat kesulitannya juga cukup panjang. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini bukannya malah nggak usah dikerjain. Tentu ya harusnya kita bisa ngerjain ya. Karena ini cukup panjang, pasti poinnya juga cukup banyak gitu, cukup besar. Gitu. Jadi jangan nggak malah jangan nggak dikerjain untuk soal nomor 4. Jadi dipelajari lagi, diulik-ulik lagi untuk soal nomor 4 ya. Soal yang lain juga iya sebenarnya. Mungkin ini untuk soal nomor 4 tidaknya apa ya, ngikutin lah ya, ngikutin dulu konsepnya nih, persamaannya gimana sih yang digunakan gitu untuk mencari efisiensi mesin, kemudian